Selamat siang Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siang juga Mbak, suaranya sudah jelas. Baik. Terima kasih ya Bu sudah berkenan untuk hadir di sesi konsultasi gizi pada hari ini secara online. Karena kondisi COVID-19 yang sedang berlangsung, jadi kita lakukan sesi konsultasi ini secara online ya Bu, agar kita berdua tetap aman. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Nama saya Raisa. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan menemani Ibu selama sesi konsultasi berlangsung. Sebelum konsultasi dimulai, saya izin memberitahu terlebih dahulu bahwa Ibu tidak perlu khawatir untuk menceritakan segala informasi yang Ibu bagikan dengan saya. Karena semuanya bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk perencanaan intervensi gizi saja. Jadi, saya mohon untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur ya Ibu. Apakah dapat dipahami? Oke Mbak, sudah paham. Sebelumnya saya nih mendapat rujukan terkait kondisi kesehatan Ibu. Tapi saya ingin mendengarnya langsung nih dari Ibu. Menurut Ibu sendiri, apa sih yang Ibu rasakan atau Ibu alami akhir-akhir ini? Jadi belakangan ini tuh saya sering ngerasa pusing sakit kepala gitu Mbak. Badan saya juga rasanya berat gitu ya, gampang capek. Katanya sih saya darah tinggi ya dan kegemukan juga. Terus disuruh diet ini itulah sama dokter. Baik, jadi Ibu sempat diberitahu bahwa tekanan darah Ibu tinggi dan juga Ibu mengalami berat badan berlebih ya? Iya Mbak, tapi saya nggak suka kalau disuruh ubah-ubah makanan saya. Makanan sehat itu kan biasanya hambar ya Mbak. Terus juga harganya juga lebih mahal. Baik, Ibu, saya mengerti. Wajar memang kalau Ibu merasa seperti itu, karena banyak juga orang yang merasa bahwa makanan sehat itu katanya kurang enak dan juga lebih mahal harganya. Apalagi Ibu kan juga tetap harus mengatur pengeluaran rumah tangga ya, Bu. Iya, kayak gitu deh, Mbak. Baik. Kalau boleh tahu, apa saja sih makanan sehari-hari yang biasanya Ibu konsumsi? Seringnya sih makan nasi ya, Mbak. Kalau untuk lauknya, banyak kan yang digoreng-goreng sih, kayak tahu, tempe yang digoreng. Terus saya juga suka makan telur dadar. Kalau misalnya ayam, saya juga sukanya biasanya digoreng juga. Atau kalau yang lain tuh ayam gulai atau ayam opor juga sih, Mbak, kadang-kadang. Berarti ibu sudah terbiasa ya makan lauk seperti tempe, tahu, sama telur ayam. Itu bagus loh Bu, karena sebenarnya tempe, tahu, dan telur itu termasuk makanan bergizi dan juga harganya pun relatif terjangkau ya Bu. Iya, Mbak. Oke, nah tadi kan Ibu nih baru nyebutin lauk-lauknya saja kan Bu. Kalau konsumsi sayur gimana Ibu? Kira-kira sayur apa aja sih yang Ibu biasa konsumsi? Kalau sayur sih saya sukanya tumis kangkung sama sayur gulai nangka juga sih Mbak. Baik, terima kasih ya Bu karena sudah menceritakan makanan apa saja yang Ibu konsumsi sehari-hari dengan jujur. Saya izin mengulang lagi ya Bu. Untuk sehari-harinya Ibu biasa makan nasi dengan lauk tempe, tahu, telur atau ayam yang diolah dengan cara digoreng atau diolah menjadi makanan yang bersantan ya. Untuk sayurnya sendiri, Ibu biasanya makan sayur yang ditumis dan juga yang disantan. Benar Ibu? Iya Mbak benar kayak gitu. Baik. Kalau misalnya saya boleh berbagi nih, Bu, sebenarnya bukan bahan makanannya yang harus kita hilangin dari pola makan Ibu sehari-hari, tapi cara masaknya yang harus kita ubah dikit-dikit. Maaf Mbak maksudnya gimana ya Mbak tadi? Saya coba bantu jelaskan ya, Ibu. Jadi, misalnya kita umpamakan gorengan itu seperti spons yang menyerap minyak. Semakin banyak gorengan yang kita makan, maka semakin banyak juga minyak yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, kalau misalnya kita konsumsi secara berlebihan, hal itu bisa memicu kondisi tekanan darah tinggi karena gorengan itu kan biasa dimasak dengan minyak ya. Nah, terutama juga minyak dan juga santan yang dipanaskan berulang nih. Mereka itu mengandung lemak jahat yang bisa menumpuk di dalam pembuluh darah kita dan akhirnya bisa ningkatin tekanan darah kita. Selain itu, lemak-lemak yang berlebihan di dalam tubuh tadi juga bisa menumpuk dan juga berdampak pada kelebihan berat badan. Oh begitu ya Mbak paham-paham. Nah, selain lemak, kita juga sangat perlu nih memperhatikan jumlah garam yang kita makan sehari-hari.
Pembuluh darah itu kita anggap saja seperti selang yang perlu mengalirkan air kemana-mana. Nah, garam yang masuk ke dalam selang itu, dia tuh bisa menarik air. Jadi kalau misalnya terlalu banyak garam di dalam selang itu, maka semakin banyak air yang tertarik dan juga tertahan di dalam selang. Akibatnya, selang ini akan menjadi penuh dan juga tegang, sehingga tekanan di dalamnya pun meningkat. Oh, jadi bukan cuma lemak kan, Mbak, garam juga. Tapi jujur saya udah terbiasa makan makanan yang gurih sih, Mbak, yang digoreng atau pakai santan juga. Kalau nggak kayak gitu rasanya kurang enak menurut saya. Malah saya jadi nggak nafsu makan. Iya, Bu. Saya paham sih kalau memang nggak mudah untuk mengubah kebiasaan yang sudah lama. Terlebih lagi soal rasa makanan ya. Kan rasa makanan tuh sudah menjadi bagian gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Iya, Mbak, kalau masakan saya jadi beda juga anak-anak nanti di rumah juga pasti bakal protes. Baik. Terima kasih ya Ibu sudah menceritakan kondisi Ibu secara terbuka. Kalau begitu, mungkin saya coba kasih contoh menu yang sederhana kali ya Bu, yang tetap terjangkau juga terus dan rasanya enak. Gimana? Boleh, Mbak, boleh, Mbak, gimana? Oke, saya izin share screen ya Bu. Nah, kita tuh tetap bisa masak makanan yang enak tanpa digoreng atau disantan, Bu. Misalnya nih, dengan menggunakan bawang-bawangan, terus juga rempah gitu, seperti penggunaan bumbu halus dengan sedikit garam dan juga tanpa banyak minyak. Nah, contohnya ini yang sudah saya share di yang Ibu bisa lihat di layar nih. Ada menu makanan yakni nasi dengan tumis tempe bawang dan juga sayur bening bayam. Nah, selain itu, ini contohnya nasi dengan pepes ayam dan juga lalapan timun. Nah, di sini pepes ayamnya itu bisa ibu bumbui terus langsung dikukus aja. Jadi menghindari penggunaan minyak berlebih gitu ya, Bu. Terus, contoh menu lainnya itu ada nasi, ikan pindang, dan juga sayur asem. Oh, kalau itu sih saya bisa sih Mbak masak di rumah. Tapi ya gitu, saya masih kepikiran. Nanti keluarga saya juga belum tentu suka makanan kayak gitu. Baik, jadi selain soal rasa, Ibu juga mempertimbangkan selera keluarga di rumah ya, Bu? Iya, soalnya kalau mereka nggak suka nanti saya malah repot karena harus masak dua kali buat saya sama buat keluarga saya beda. Itu memang pertimbangan yang penting sih, Bu. Supaya Ibu nggak terbebani gitu dalam menjalani perubahan ini. Kalau begitu, kita mulai dulu dari satu menu yang sekiranya bisa diterima oleh keluarga Ibu. Misalnya, tetap masak dengan lauk tempe tapi nggak digoreng. Atau kalau masak sayur yang berkuah santan, mungkin santannya bisa diajarkan terlebih dahulu menggunakan air. Nah, menurut Ibu, dari beberapa contoh tadi nih, mana sih yang paling mungkin untuk dicoba terlebih dahulu di rumah? Mungkin dari yang tempe sama sayur bening dulu kali ya Mbak. Kayaknya itu masih bisa diterima sih. Itu langkah awal yang bagus, Bu. Nah, untuk memastikan penjelasan saya tadi sudah jelas, apakah boleh Ibu ceritakan kembali apa saja yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan Ibu? Jadi tadi saya perlu kurangin lemak-lemak ya, kayak gorengan sama santan. Terus saya juga harus kurangin garam untuk makanannya. Terus kalau bisa makanannya juga dimasaknya dengan minyak yang nggak terlalu banyak ya. Terus saya juga bisa mulai dari ubah cara masak tempe sama sayur bening gitu ya, Mbak. Benar, Ibu. Jadi kita mulai dari langkah-langkah yang kecil dulu ya, Bu. Dengan cara ini kita lakukan agar kita bisa lebih mudah dalam menjalankan secara konsisten. Nanti kalau misalnya sudah mulai dicoba nih, ibu boleh melihat mana sih yang paling cocok dan nyaman untuk ibu dan keluarga. Lalu kemudian kita bisa evaluasi bersama di pertemuan berikutnya ya, Bu. Oke, Mbak. Nanti saya coba dulu ya langkah pertama dan semoga bisa konsisten juga. Amin. Terima kasih ya, Bu. Walaupun kita konsultasi secara online ini, saya senang ibu tetap berusaha untuk menjaga kesehatan ibu. Semoga langkah kecil ini bisa membantu menjaga tekanan darah ibu ke depannya ya, Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Mbak. Kalau begitu, saya cukupkan pertemuan kita kali ini ya, Bu. Saya pamit dulu. Selamat siang.
Iya Mbak, selamat siang.